Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Nukmil asy-syarah wa tarjamah bil ikhtisar ya, li qasidah al-burdah, li qasidatil burdah. Kita lanjutkan lagi penjelasan dan syarah ringkas ya. Yang penting kita sedikit mempunyai gambaran tentang maknanya ya, tentang qasidah burdah yang alhamdulillah banyak kita amalkan, kita baca, kita dengar. Jangan sampai kita baca tapi nggak ngerti maksudnya. Kita sampai di bait yang keempat kemarin, mufradatnya ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muqtarim. Ayahsabu sabb, apakah orang as-sabbu, orang yang rindu. As-sabbu bermakna al-ashiq. Jadi dari makna kemarin kita ketahui, na'lamu anna fi hadzal bait min kauni ad-dam' al-munsajim syahidan wal qalbu mubtarim syahidan akhar wa qanuhuma muthbitaini li da'wa mudda'i qad athbata al-mahabbah. Dari situ kita ketahui bahwa dalam bait ini adanya air mata yang bercucuran itu adalah saksi pertama, bukti pertama. Wal qalbul muqtarim, dan hati yang gundah gulana, yang galau ya, itu adalah syahidan akhar, menjadi bukti saksi yang kedua. Jadi dua saksi ini wa kaunuhuma muthbitaini li da'wa mudda'i qad athbatal mahabbah. Qad uthbital mahabbah bisa juga. Bahwa keduanya menetapkan, memutuskan pengakuan bahwa ada mahabbah yang tersembunyi di situ yang tidak diakui. Ya. Walaupun tidak diakui tapi saksinya ada. Apa saksinya mahabbah? Adanya air mata. Saksinya mahabbah adanya kegalauan hati. Al-mufradat as-sab al-ashiq. As-sabbu maknanya adalah al-ashiq, yakni orang yang rindu. Lima sumyal ashiqu bis-sab. Nah, pertanyaannya kenapa orang rindu dinamakan dengan sob? Kalau kita taunya sob buah, sob buntut. Nama sob, as-sabbu dari kata sobba ya subbu, sobab. Nah, disebut sobabati biasanya dalam syair banyak kayak gitu ya. Kerinduan, kerinduanku. Kenapa? Asalnya sobba ya subuh itu menuangkan. Ya. Qala Syekh Umar Afandi Al-Kharbuti dalam syarahnya beliau mengatakan wa inna ma summiya bih, sesungguhnya rindu dinamakan dengan as-sab atau curahan air, aliran air yang bercucuran, li'annahu, karena orang yang rindu itu ya beki fi kulli ahwalih, dia senantiasa menangis dalam setiap keadaan kondisinya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam bait syair, wa ma fil khalqi ashqa min muhibbin wa inna wajdal hawa hulwul madaqi tarahu bakiyan fi kulli halin makhafata firqatin aw lishtiyaqi fayabki inna aw syauqan ilaihim wa yabki indana khaufal firaqi. Wa ma fil khalqi ashqa min muhibbin, dan tidak ada di antara manusia ini yang lebih cilaka, yang lebih sengsara daripada orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta itu waduh sengsara, semuanya enggak enak. Wa inna wajdal hawa hulwul madaqi, dan sesungguhnya apa yang dia rasakan dari kerinduan, dari cinta itu memang manis rasanya. Orang dulu kadang kasmaran itu masya Allah, sampai di syair apa? Kotoran kucing rasa kok bisa ya? Orang kotoran kucing kok bisa jadi rasa coklat itu. Nah, itu sebenarnya niru dari bait syair. Wa inna wajdal hawa hulwul madaqi. Ya, sesungguhnya wajid itu apa yang dirasakan dari
perasaan ini itu sangat manis, indah, berbunga-bunga ya. Anak muda sekarang kan dihancurkan sama itu, sama Bollywood itu. Ada film India, kayaknya hidup ini semuanya tinggal menari dan menyanyi indah ya, lari lompat sana lompat sini, ujung-ujungnya udah menikah, nyari utangan, bingung mau tinggal di mana. Tidak seindah apa yang ada dalam sinetron. Tapi udah kadung kasmaran, akhirnya dinikahkan, bener pusing ya. Nah, itulah orang yang kalau udah kadung kasmaran nggak pakai akal lagi. Nah, diajarin kita sama Rasulullah pakai akal. Ya. Tarauhu baqiyan fi kulli halin. Kalian lihat orang yang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta itu baqiyan fi kulli hal. Dalam setiap keadaan nangis wae. Kenapa? Makhafata firqatin. Yang pertama nangisnya karena takut berpisah dengan kekasihnya, aulishtiyaqi, atau kalau enggak lagi jauh nangisnya karena rindu. Fayabki inna'u syauqan ilaihim, maka dia menangis kalau sedang jauh karena rindu kepada mereka yang dicintainya. Wa yabki indana khaufal firaqi, dan mereka juga menangis kalau lagi dekat. Jadi repot orang di kasmaran itu, lagi jauh nangis, lagi dekat juga nangis. Kalau jauh nangis karena kangen, rindu sama ayam kampung. Wa indanau, nah, kalau sedang dekat nangis juga. Kenapa? Khaufal firaq, takut berpisah. Alah, begitu sudah punya anak, nggak ada lagi nangis lagi. Yang ada uring-uringan, yang ada pusing ya. Anak 3 ribut terus, apalagi anak 10 ya. Kayaknya enggak kalau 10. Itu 3 sih makanya. Tambah lagi. Kalau nanggung ya gitu. Coba lagi berarti ya. Baik, lanjutnya. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa, kalau bukan karena rasa cinta, rasa rindu, rasa yang ada dalam hati, lam turiq dam'an, tidak mungkin engkau mengalirkan air mata ala tolalin, atas tolal. Gitu aja dulu maknanya sementara. Tolal ini khilaf ya, para pensyarah memaknai tolal. Wala ariqta li dzikril bani wal alami, dan kau tidak akan begadang li dzikril bani, karena untuk mengenang al-bani, yakni satu pohon yang wangi baunya, wal alami, dan satu gunung alam. Itu kerjaannya orang kasmaran gitu, dikit-dikit nangisin ya apa yang dia kenang, atau begadang mengingat-ingat daerah, mengingat-ingat sesuatu yang mengingatkan dia dengan kekasihnya, dengan orang-orang yang dia cintai. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li dzikril bani wal alami. Sebagian syurah pensyarah mengatakan ala talalin ay ala Makkah. Nah, sebab apa makna asalnya talal? At-talal masyukhisa min atharid diyar wartafa'. Talal itu adalah sisa yang masih kelihatan dari bekas reruntuhan rumah dan yang masih kelihatan tinggi. Ya, rumah kalau sudah lama ditinggal sama penghuninya itu rontok dikit-dikit. Nah, yang tersisa itu adalah tolal namanya. Nah, kenapa di sini dikatakan laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin? Sebagian pensyarah mengartikan itu adalah kota Mekah. Iya, kota Mekah itu seakan-akan seperti rumah yang mulai roboh, mulai runtuh, keindahannya, kemuliaannya, keagungannya, karena sudah ditinggalkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang punya rasa mahabbah kepada Rasulullah, begitu melihat Mekah itu nangis. Ya, sebab apa? Mengenang dulu ada Rasulullah di Mekah. Tapi
Rasulullah sudah pindah, sudah hijrah ke kota Madinah gitu. Walaupun sudah nggak ada, karena ada kenangan masa lalu yang indah ya, Rasulullah pernah di situ, maka setiap orang yang ke Mekah itu kalau punya rasa mahabbah sama Rasulullah SAW, walaupun Rasul nggak ada di situ, nah itu masih ada kenangan-kenangannya, pasti mengalirkan air mata. Wala ariqta li dzikril bani wal alami, dan kau nggak akan begadang untuk mengingat-ingat, begadang atau susah tidur, boleh ada yang memaknai susah tidur, karena mengenang, mengingat alban wal alam maudhi'ani bil Hijaz. Sebagian pensyarah mengatakan alban ini satu tempat yang ada di kota Hijaz, yakni antara Mekah dan Madinah. Sebagian yang lain lagi mengatakan alban pohon, ya, syajaratun latifur raihah, pohon yang lembut baunya, yang harum baunya. Ada satu pendapat yang lain, al-muradu bi asy-syajarul ma'hudul qarib min Makkah alladzi qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu tahtah. Ada satu pohon yang dekat di kota Mekah, yang mana dulu Rasulullah SAW pernah duduk di bawahnya. Nah, dikenang. Orang Kasmaran itu gitu. Ada tempat-tempat yang di situ pernah dia singgah atau disinggahi sama orang yang dia cintai. Nah, begitu mengingat tempat tersebut, dia nggak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidurnya bukan karena cinta, karena mikirin tagihan besok mulai muncul tagihan-tagihan macam-macamnya. Gimana nih bayar ini, bayar itu, akhirnya susah tidur. Itulah bedanya antara orang yang cinta dengan orang yang banyak tagihan hutang. Jadi hakada sya'nul ulama rahimahumullah, ya, keadaan para ulama itu begitu, ya, isi hatinya sama Rasulullah SAW, mengenang, ya, mengingat-ingat segala hal yang berkaitan sama Rasulullah. Di hadis Rasulullah pernah kemana, di hadis Rasulullah singgah di mana, makan apa. Begitu ngelihat sesuatu yang bersambungan dengan Rasulullah, gara-gara cerita dalam hadis, gara-gara ya kisah-kisah dalam sirah nabawiyah, nah itu jadi satu hal yang diingat-ingat, disebut-sebut dalam syairnya. Nah ini keadaan isi hatinya para ulama begitu, ya. Nah ini menjadi patokan bagi kita. Nah, bagaimana dengan isi hati kita, ya, kesehariannya apa yang membuat kita nggak bisa tidur, apa yang membuat kita nangis, ya, ada nggak tanda-tanda mahabbah, ya, ngakunya sih kalau dicana cinta nggak sama Nabi, semuanya pasti jawab cinta. Mana saksinya, mana dalilnya, ya, yang di qasidah itu, innal quluba ilal habibi tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu, amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul asyiqina tasilu. Sesungguhnya hati-hati umat ini sudah condong, sudah ngefans terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu, dan saya punya saksi, saya punya dalil. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dumu'ul asyiqina tasilu. Disitulah para ulama berperang, ya, berjuang, ya, menyelamatkan hatinya umat. Jangan sampai umat ini hatinya diambil sama pohon, diambil sama binatang, diambil sama barang-barang, bahkan diambil sama orang kafir, diambil sama pohon. Masya Allah, saking seneng sama pohon, tiap hari dioprek itu pohon, ya, seneng,
apa aja ada pohon baru, saking senengnya pasti dibeli. Ya, semua energinya, waktunya, duitnya untuk demi pohon. Besok minta syafaat sama pohon. Ya, ada yang hatinya diambil sama binatang. Masya Allah, pagi-pagi belum mandi, binatangnya udah dimandiin. Padahal dia masih belum mandi. Ya, seneng gandrung, Masya Allah, hobi banget, cinta banget sama binatang. Wal'iyadzubillah, itu berarti hatinya diambil sama binatang. Ada yang diambil sama barang-barang. Barang apa saja yang dia sukai, ya. Ada yang ngoleksi sendal, ada yang ngoleksi keris, ada yang ngoleksi apa saja. Ya, itu hatinya keambil sama pedang, sama keris, sama sendal, sama koleksi-koleksi. Ada yang ngoleksi boneka, ada yang ngoleksi macam-macam, dia koleksi sesuai dengan mahabbah, kecintaan, kesukaan hatinya. Ada yang diambil sama orang kafir, ya, hatinya diambil sama orang kafir dengan lagunya, dengan gayanya, dengan film. Jadi pagi, sore, siang, malam yang dia pikirin itu aja. Ya, diambil sama Hollywood, diambil sama Bollywood. Ulama faham, sadar, perang di situ. Balikin hatinya umat. Ya, innal quluba ilal habibi tamilu. Nah, ulama berjuang dengan qasidah, dengan keindahan suara, dengan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata syair yang indah untuk merebut kembali hatinya umat. Moga-moga hati kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak kita berikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.